Shalom Awesome Kids, selamat datang di ibadah online kita. Berikut adalah panduan beribadah kita pada hari ini. Yang pertama, adik-adik, mari kita persiapkan diri kita dan pakailah pakaian rapi dan juga sopan. Yang kedua, adik-adik, saat ibadah dimulai jangan tiduran ya, tapi kita mau duduk dengan baik. Jika adik-adik sedang sakit, boleh ibadah di tempat tidur ya. Yang ketiga, adik-adik, mari kita siapkan Alkitab kita. Yang keempat, bagi adik-adik yang sudah bisa menulis, ayo siapkan buku dan alat tulisnya ya. Hal ini berguna untuk mencatat firman Tuhan yang disampaikan pada hari ini. Yang kelima, adik-adik semua ikut menyembah dan memuji Tuhan ya dengan semangat. Yang keenam, adik-adik yang mendengarkan firman Tuhan, kita mau duduk dan jangan jalan ke sana sini ya. Dan juga jangan mengobrol. Yang ketujuh, adik-adik ikut berdoa bersama-sama juga ya. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, salam adik-adik, apa kabarnya? Pasti dahsyat, pasti luar biasa, pasti yes. Adik-adik, apa kabarnya? Yes, sekali lagi, apa kabarnya? Dahsyat, luar biasa, yes. Mantap sekali, puji Tuhan. Awesome kids. Ada yang lupa. Awesome kids. Yes I am. Yes. Puji Tuhan, haleluya. Semuanya berdiri. Yang semangat, semuanya berdiri. Jangan ada yang duduk. Oke, puji Tuhan. Adik-adik, kita akan mulai ibadah kita. Kita berdoa terlebih dahulu. Dan Kak Philip akan pimpin doa. Haleluya. Bapa di surga, terima kasih buat kebaikan dan kasih karunia-Mu. Kalau kami boleh berjumpa kembali di online service ini, kami percaya bukan suatu kebetulan, tapi kami tahu bahwa Tuhan itu tetap baik dalam kehidupan kami. Kami percaya bahwa ada hal-hal baik yang Tuhan mau kerjakan dalam kehidupan kami. Kami percaya meskipun kami ibadah online, kami percaya bahwa kuasa Tuhan pasti akan tetap melawat kami di tempat kami masing-masing, di rumah kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, kami akan mulai ibadah ini. Biarlah Roh Kudus-Mu memimpin dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Dan biarlah semuanya untuk kemuliaan Bapa di surga. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya. Adik-adik, mari kita berdoa. Doa Bapa kami. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Masih dalam keadaan berdiri, jangan ada yang duduk dulu. Sebab kita akan memuji nama Tuhan dengan satu pujian, kecaplah dan lihatlah. Kita angkat satu pujian ini. Haleluya. Semuanya yang semangat ya. Ya. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagi-Mu Tuhan, segala hormat bagi-Mu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku, selalu
ya. Ya, semangat. Amin. Ucaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Ucaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Oh, syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya, selamanya, selamanya. Yeay! Tangan semuanya, haleluya. Mari siapkan hati kita dan kita akan nyanyikan satu pujian. Aku mengasihi Engkau Tuhan. Haleluya. Aku mengasihi Engkau Tuhan dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Aku mengasihi Engkau Tuhan dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya
hanyalah untuk menyenangkan hatimu. Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Amin, amin, amin. Shalom Prince and Princesses yang disayang Tuhan Yesus. Minggu ini kita akan belajar firman Tuhan dengan tema Tuhan yang Maha Tinggi. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa dulu ya adik-adik. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mau mendengarkan firman-Mu. Kami mohon Roh Kudus membantu kami, menolong kami, mengajari kami, sehingga kami mengerti dan melakukan firman Tuhan setiap hari dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Adik-adik, mari kita buka Alkitab kita di Yesaya 2 ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-12. Manusia yang sombong akan direndahkan dan orang yang angkuh akan ditundukkan. Dan hanya Tuhan sajalah yang maha tinggi pada hari itu. Sebab Tuhan semesta alam menetapkan suatu hari untuk menghukum semua yang congkak dan angkuh, serta menghukum semua yang meninggikan diri supaya direndahkan. Adik-adik, posisi atau jabatan yang paling tinggi di sekolah adik-adik adalah kepala sekolah, ya. Kemudian kalau papa atau mama kita bekerja di kantor, maka jabatan yang tertinggi di kantor papa dan mama adalah direktur. Sekarang kakak mau tanya nih, kalau pemimpin yang paling tinggi di negara kita adalah siapa? Iya, betul, Presiden Joko Widodo sebagai pemimpin tertinggi bangsa Indonesia. Nah, adik-adik, mereka baik kepala sekolah, direktur di perusahaan, ataupun presiden adalah manusia yang punya jabatan tinggi. Tapi hari ini kita mau belajar bahwa ada satu pribadi yang memiliki kekuasaan yang paling tinggi. Iya, kekuasaan yang paling tinggi di surga dan di dunia adalah Tuhan kita yang maha tinggi. Adik-adik, kalau adik-adik menghormati kepala sekolah, di sekolah, atau kita sebagai rakyat Indonesia menghormati presiden kita, apalagi Tuhan ya adik-adik sebagai pemilik hidup kita yang menciptakan kita, kita tentu harus menghormati Tuhan dengan penghormatan yang setinggi-tingginya dalam hidup kita. Kita coba baca Ibrani 12 ayat yang ke-28 ya adik-adik. Di sini dikatakan, jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Tuhan adalah Tuhan yang maha tinggi. Nah adik-adik, karena Tuhan adalah Tuhan yang maha tinggi, hari ini kita mau belajar 3 hal, yaitu yang pertama, selalu memandang kepada Tuhan. Adik-adik, Presiden Joko Widodo kan sering bepergian ke daerah-daerah di Indonesia ya. Nah, ketika beliau berkunjung ke daerah-daerah, biasanya presiden akan berbicara kepada rakyat yang ada di situ, apa yang menjadi kebutuhan atau keluhan mereka.
dan mereka akan menceritakan kepada presiden persoalan yang mereka hadapi. Nah, presiden akan berusaha untuk segera menolong mereka sesuai dengan apa yang mereka butuhkan. Kita belajar di sini adik-adik kalau seorang presiden bisa memperhatikan rakyatnya dan memberikan bantuan kepada rakyatnya, apalagi Bapa di surga, apalagi Tuhan yang Maha Tinggi. Tuhan selalu bersedia untuk menolong kita. Tuhan bukan saja bersedia, tapi Tuhan sanggup untuk menolong kita, untuk membantu kita tepat pada waktunya. Yang kedua adalah kita taat kepada ketetapan dan aturan Tuhan. Di sekolah kan ada peraturan ya adik-adik. Contohnya, adik-adik ke sekolah harus pakai seragam kan? Dan di sekolah juga adik-adik tidak boleh terlambat kalau datang, ya. Nah, itu di sekolah. Kalau di rumah peraturannya biasanya apa nih? Oh iya, biasanya orang tua ada yang memberikan peraturan tidak boleh tidur lewat atau melebihi dari jam 10 malam. Adik-adik, peraturan di rumah ataupun di sekolah dibuat supaya adik-adik disiplin dan untuk kebaikan adik-adik. Begitu pula dengan Tuhan yang Maha Tinggi. Tuhan punya ketetapan dan aturan yang harus kita taati, yaitu firman Tuhan. Firman Tuhan membuat hidup kita menjadi bahagia dan penuh dengan damai sejahtera. Jadi adik-adik, peraturan yang Tuhan buat dalam hidup kita selalu mendatangkan kebaikan dan kebahagiaan buat hidup kita. Sekarang yang ketiga, yaitu jangan sombong. Adik-adik, kakak mau cerita nih pengalaman hidup kakak waktu kakak seusia adik-adik. Waktu itu keluarga kakak kedatangan seorang tentara. Tentara ini masuk ke rumah kami, mengancam dan juga membuat kami sekeluarga ketakutan, padahal kami tidak punya salah apa-apa. Saat itu kami semua sangat takut dan gentar karena yang kami hadapi adalah seorang yang hebat, seorang yang kuat, seorang tentara. Nah adik-adik, di saat seperti itu tiba-tiba datanglah saudaranya, mamanya kakak. Jadi ketika saudara mamanya kakak datang, dia langsung bertanya, ada apa ini? Kok ribut-ribut di sini? Tahu nggak adik-adik? Ternyata saudaranya kakak itu adalah komandannya tentara yang datang mengancam keluarga kami. Tentara itu langsung kaget dan dia buru-buru hormat kepada saudaranya Mama Kafemi itu yang ternyata adalah komandannya dia. Dia langsung minta maaf, terus dia kemudian terburu-buru pergi dan kita semua sekeluarga bersukacita karena kita lepas dari ancaman ataupun lepas dari ketakutan pada saat itu. Kalau kakak ingat-ingat peristiwa itu ya adik-adik, betapa Tuhan menolong keluarga kami tepat pada waktunya. Jadi di saat ada orang yang kuat, yang hebat, yang sombong dengan dirinya sebagai seorang tentara, ternyata di atas dia masih ada yang pangkatnya lebih tinggi, yang justru saat itu datang sebagai keluarganya Kafemi yang tepat sekali waktunya membela sehingga
keluarga kami boleh bebas dari ancaman. Puji Tuhan ya adik-adik. Nah, adik-adik, orang yang sombong itu pasti akan mengalami kehancuran. Orang yang sombong, kata firman Tuhan tadi yang kita baca, akan direndahkan. Jadi adik-adik, mari kita miliki hati yang penuh dengan rendah hati. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang maha tinggi. Adik-adik, kita akan baca Amsal 22 ayat 4 sebagai ayat hafalan kita ya. Kita baca sama-sama ya adik-adik. Ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Nah adik-adik, sebelum kita akan tutup firman Tuhan pada saat ini dengan doa penutup, kakak mau mengingatkan lagi supaya kita semua menghormati Tuhan dengan penghormatan yang setinggi-tingginya melalui kata-kata kita, pikiran kita, tingkah laku perbuatan kita, dan juga pergaulan kita. Kalau orang tua kita di rumah bisa kita hormati, apalagi Tuhan yang maha tinggi yang adalah Bapa kita di surga patut mendapat penghormatan yang setinggi-tingginya dari kita. Dan juga kita mau selalu mengandalkan Tuhan karena Tuhan satu-satunya yang menolong kita. Dan kita mau selalu taat sama peraturan Tuhan, yaitu firman Tuhan yang kita dengar dan kita baca. Kita juga diingatkan untuk tidak sombong, kita memiliki hati yang rendah hati dan tidak merendahkan orang lain. Amin. Adik-adik diberkati dengan firman Tuhan hari ini. Puji Tuhan. Yuk kita berdoa adik-adik. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu. Kami bangga punya Tuhan yang maha tinggi, yang selalu menolong, menjaga dan membela hidup kami. Kami juga belajar untuk memiliki hati yang rendah hati dan tidak merendahkan orang lain. Kami mau hidup kami selalu menyenangkan hati Tuhan setiap hari dan memuliakan Tuhan setiap saat. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih adik-adik, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bye-bye.